revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya akan mendiskusikan atau membicarakan kasus Ferdy Sambo, Richard Eliezer, dan kawan-kawan yang sudah memasuki babak akhir. Richard Eliezer kemudian telah dijatuhi hukuman 18 bulan penjara, dan melalui Majelis Kode Etik di Kepolisian, Richard Eliezer tetap dipertahankan sebagai anggota kepolisian, sementara Ferdy Sambo dituntut seumur hidup dan dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim. Kasus ini memang tentunya masih menjadi menarik dibahas, didiskusikan. Pelajaran apa sebetulnya yang bisa dipetik dari kasus ini, tapi juga masih ada pro dan kontra. Saya telah bersama dengan mantan Kabar Eskrim 2009-2011, Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Pak Ito, gimana kabar? Baik, Mas Budiman, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat masih. Menikmati drama Durian 3 itu ya? Saya lebih menikmati daripada sinetron Ikatan Cinta. Kenapa itu? Lebih punya daya tarik luar biasa ya? Ya karena sesuai dengan latar belakang saya anggota Polri ya, dan sebagai seorang praktisi hukum ya. Tentunya ini bagus sekali, banyak pelajaran yang bisa banyak pelajaran ya? Sangat banyak. Ya. Tapi gini Pak Ito, ini saya mulai dari kasusnya Richard Eliezer ya. Sebetulnya kalau bagi Pak Ito, Icat ini ditempatkan sebaiknya sebagai apa sebetulnya? Ketika dia dituntut 12 tahun, dihukum 18 bulan, tapi kemudian juga diterima lagi sebagai kepolisian. Harus ditempatkan sebagai apa Richard Eliezer ini? Yang pertama, Mas Budiman ya, kita melihat peran daripada Richard Eliezer ya, perannya dia di dalam kasus ini. Di sini saya melihat ada sesuatu yang mungkin sangat berharga ya bagi Polri ya. Lesson learned daripada satu kasus Pak Ferdy Sambo yang melibatkan Richard Eliezer ini. Tidak sangat jarang ya seorang yang memiliki pangkat sangat rendah. Terendah lah. Paling rendah ya dia, yaitu Barada ya. Ya, Bayangkara 2 itu dia bisa tiba-tiba memiliki keberanian. Untuk bisa melawan dan menceritakan hal-hal yang sebenarnya dari skenario yang dibuat, melawan pimpinannya yang saat itu meskipun bintang 2, tetapi kalau di kepolisian itu namanya jabatan Kadif Propam, itu adalah jabatan yang paling bergengsi dan paling ditakuti ya. Nah, sehingga dia melawan rasa takut itu, kemudian dia bisa menyampaikan hal-hal secara jujur, mengungkap kasus ini meskipun dia menghadapi bukan seorang Ferdy Sambo saja, tapi menghadapi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, ya, Susi, Ibu Putri, dan beberapa orang yang mereka masih dalam lingkup atau skenario daripada yang dibuat oleh FS. Jadi dia benar-benar single fighter. Ini satu hal yang luar biasa ya, dan mungkin di dalam bagi kepolisian ini adalah sesuatu yang sangat sangat unik, dan ini bisa dijadikan pelajaran. Pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Satu adalah keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Yang kedua kejujuran ya, tentu dia juga harus jujur dan dia menyampaikan. Ketiga adalah dia sudah pasrah. Berapapun hukuman yang diterima, dia sudah pasrah meskipun dia menyadari bahwa dia itu berada dalam lindungan LPSK. Ya, tentunya dalam hal ini saya melihat bahwa Polri, kan banyak masyarakat mengatakan bahwa ayo come on, kita Polri harus mau berubah ya, harus mau reformasi kultural terutama ya. Terus reformasinya kenapa harus direformasi? Kan bertanya. Nah, kasus inilah yang menjadi pintu masuk bagi Polri bahwa kita harus mengkaji secara mendalam, secara komprehensif, kira-kira apa yang harus kita perbaiki, kelemahannya di mana. Ya, saya kira itu mungkin yang kalau Icatnya sendiri itu sebetulnya sekarang kan kemudian kembali kepada kepolisian. Ya. Bagi kepolisian ini sebagai sebuah ada orang yang mengatakan tidak pantas sebetulnya Icat kembali ke kepolisian karena putusan pengadilan
mengatakan bahwa dia ikut serta menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Yosua temannya sendiri. Tetapi polisi mengambil posisi ya tetap kembali. Gimana Pak Ito melihat ketegangan antara dua pandangan ini? Sebenarnya sederhana nih Mas Budiman ya. Kita melihat daripada aspek yuridis. Polri ini kan penegak hukum. Yang harus ditegakkan adalah berbagai aturan yang berlaku. Salah satu adalah aturan yang diatur dalam kode etik, ya, yaitu Perkap nomor 7 tahun 2022. Di sana disebutkan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik, ya, atau pelanggaran pidana yang memiliki ancaman hukuman 5 tahun atau divonis 3 tahun, maka yang bersangkutan wajib atau harus di PTDH. Itu aturannya demikian. Nah, sekarang kan tentu yang menjadi patokan atau pedoman bagi Komisi Kode Etik profesi kepolisian adalah hasil keputusan hakim. Nah, kalau keputusan hakimnya 1,5 tahun, masa dia harus di PTDH? Kan sebenarnya gitu, Dang. Kalau misalnya orang menyalahkan kepolisian, jangan nyalahkan kepolisian. Ya, salahkanlah kepada hakim yang memberikan 1 tahun 6 bulan. Tapi kalau kita lihat proses yang sekitar 4 bulan lebih sampai jatuh keputusan 1,6, ini kan dari tuntutan jaksa yang 12 tahun. Ya, dan juga orang melihat apakah undang-undang LPSK dalam perlindungan saksi dan korban ini itu betul-betul di negara kita itu dijalankan atau tidak. Nah, ini sekarang sudah dibuktikan oleh hakim, ya, Wahyu, yang luar biasa dengan keberanian juga beliau menyampaikan dihukum 1,5 tahun. Kenapa tidak dihukum bebas? Kalau dihukum bebas, aturan menurut kejaksaan, undang-undang kejaksaan, maka jaksa wajib untuk banding. Sehingga kasus ini tidak inkrah. Nah, sekarang kasus ini sudah inkrah. Masa dari pihak kepolisian kita mau mengambil satu hasil keputusan atau hasil sidang yang bertentangan dengan aturan yang ada? Kan kalau di persidangan aturannya KUHP, kalau di kepolisian aturannya Perkap nomor 7 tahun 2022. Sama-sama penegak hukum, aturannya demikian, kita tentu harus berada dalam koridor aturan itu. Itu pandangan yang legal, memang diperbolehkan bahwa kemudian Richard Eliezer kembali kepada kepolisian. Tapi kalau ada juga orang yang berpandangan akan tercatat dalam sejarah bahwa polisi orang yang terlibat dalam pembunuhan diterima lagi sebagai polisi. Ini kan ada dimensi sosiologis yang dihadapi oleh Mabes Polri. Pak itu gimana mereka? Kalau menurut saya kita harus melihat kasus itu adalah tidak apple to apple, ya. Kita harus lihat kasuistis. Latar belakangnya juga. Ya, kita tidak bisa mengeneralisir, ya. Karena apa? Tentunya ada latar belakang, kemudian ada penyebabnya, ada motifnya, dan lain sebagainya. Tentu ini pun saya tidak setuju kalau kita menggeneralisasikan bahwa dengan kasus pembunuhan atau penembakan ini sama. Karena apa? Semua adalah based on keputusan hasil daripada persidangan, ya, result of the court dari hakim, ya. Jadi hakim ini adalah kan mewakili suara Tuhan. Nah, tentunya dengan sekian lama proses hakim berani mengambil keputusan ekstrim, ya, saya katakan demikian, Pak. Dan hakim pun juga beliau pasti mendasarkan kepada hasil daripada keterangan saksi, barang bukti, dan yang paling utama hakim memperhatikan dan menghormati adanya undang-undang tentang LPSK. Ya, kenapa undang-undang dibuat? Itu kan sudah dibuat oleh lembaga legislatif yang melalui pertimbangan politik. Ya, saya kira siapapun juga di negara hukum harus dilaksanakan. Kalau kita melihat daripada aspek yuridis, aspek psikologisnya dengan yang dilakukan oleh Richard ini, ya, Richard Eliezer ini, dia sudah mendapatkan hukuman psikologi dan hukuman sosial. Hukuman psikologinya apa? Secara psikologis keluarganya terkena dan lain sebagainya. Kemudian hukuman sosial kan selama ini dia seolah-olah sudah dikucilkan dari masyarakat karena dianggap seorang pembunuh, kan. Tetapi sejalan dengan proses persidangan ini kemudian terjadi satu opini yang membalik gitu, ya. Dari mulai tadinya antipati menjadi simpati. Kenapa? Loh, dia seorang barada kok dia berani ngaku yang dihadapi jenderal, dan padahal dia kalau nggak ngaku itu dia dapat keuntungan material, kan, dijanjikan material yang luar biasa besar untuk ukuran seorang barada. Yang kedua, dia pasti akan dibebaskan gitu, karena dijanjikan akan dijadikan SP3. Jadi apa yang dilakukan itu dalam keadaan terpaksa, tapi dia berani menabrak daripada janji-janji itu yang kemudian dia bersedia menanggung risiko kalau misalnya dia harus dihukum berat, dimusuhi oleh pimpinan dan lain sebagainya, oleh kesatuan. Dia berani mengambil langkah itu. Ya, alhamdulillah
masyarakat Indonesia ini sangat bijak ya menurut saya. Jadi menghormati fakta-fakta hukum, masyarakat Indonesia masih bisa menghargai kejujuran seorang. Harga kejujuran yang saat ini di negara kita ini sangat langka, sangat mahal. Ya. Tapi bisa juga dipandang bahwa mungkin pada kelompoknya Sambo atau orang-orang yang terdampak dalam kasus Sambo, Richard bisa saja dituduh sebagai pengkhianatan terhadap kelompok itu. Tapi pada publik mungkin akan menganggap dia sebagai pahlawan karena dia membongkar sebuah konspirasi jahat yang dirancang oleh Verdi Sambo. Kalau menurut Pak Ito, gimana sih menempatkan sosok Richard ini sebetulnya? Saya tidak yakin. Kenapa? Tidak yakin apa? Tidak yakin bahwa yang disampaikan Mas Budiman sebagai pengkhianat. Pengkhianat, oke. Kenapa? Karena kita lihat sekarang sekian puluh anggota Polri yang terlibat di dalam obstruction of justice menjadi korban dari prank Sambo dan mereka semua berbalik sekarang dengan membenci ya. Ya. Nah, otomatis mereka juga pasti akan mendukung bahwa Richard lah yang membuka kotak Pandora daripada kasus ini. Pasti mereka semua kan perwira-perwira yang dalam stratanya itu kan di bawah Sambo ataupun teman-teman Sambo. Mungkin kalau sebagai kedekatan emosional itu ya wajar beberapa orang ya. Tapi saya yakin bahwa kenapa Mabes Polri itu akhirnya memutuskan dia untuk tetap masih layak menjadi anggota Polri ya, menjatuhkan demosi yang hanya 1 tahun ya. Itu adalah hukuman yang sangat ringan ya. Nah, jadi saya kira Mabes Polri pun saat ini Pak Kapolri sangat aspiratif, sangat akomodatif, dan Pak Kapolri juga mendengarkan bagaimana harapan dari masyarakat ya. Ya saya kira itu adalah salah satu upaya atau sebagai entrance point ya, bagaimana Polri ini mulai berbenah untuk memperbaiki citranya. Meskipun kita belum sempurna, banyak lah yang masih belum ini. Tapi dari kasus Richard saja ini paling tidak ada satu keping satu keping harapan masyarakat yang ingin diakomodasi oleh Polri ya. Kalaulah kemudian Richard dihukum ringan dan kemudian kembali ke kesatuan, bagaimana dengan perwira-perwira polisi sebelumnya yang lebih dahulu kemudian didemosi, di PTDH dan lain sebagainya? Apakah mereka juga akan bisa kembali lagi kepada kepolisian? Kalau menurut saya ya, secara normatif ya tentunya kita harus membedakan perannya ya. Karena Richard ini kan dasarnya adalah dengan undang-undang LPSK. Ya. Jadi kalau obstruction of justice itu kan karena selama ini tidak ada yang ingin mendaftarkan sebagai obstruction of sebagai justice collaborator ya dari pelaku obstruction of justice. Nah, tapi kalau menurut saya ini tentunya sebaiknya menjadi referensi ya bagi Mabes Polri untuk mempertimbangkan permohonan banding daripada masing-masing anggota Polri yang terlibat dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ya, saya kira itu harus menjadi referensi ya. Saya kira nanti ada rasa ketidakadilan yang akan membuat soliditas organisasi Polri ini menjadi terpengaruh ya. Jadi orang perwira-perwira yang sudah didemosi, sudah di PTDH yang sekarang mengajukan banding layak kemudian untuk dipertimbangkan. Menurut saya sangat layak. Contohnya Ridwan Soplanit ya, Kasat Sirse Jakarta Selatan. Saya tahu anak ini. Anak ini sangat baik dan dia binaan saya juga. Dan dia waktu itu sedang sakit COVID ya. Terpaksa ke sana. Dia kena demosi 8 tahun ya. Tentunya ini sangat berat ya untuk anak yang berprestasi. Kemudian dan menurut saya yang bersangkutan sudah mengajukan banding, tapi dengan adanya keputusan banding si Richard Eliezer ini, itu pun tentu harus perlu dipertimbangkan ya. Karena bagaimanapun juga perannya yang bersangkutan itu di dalam kasus OJ ini adalah sangat kecil ya. Dan waktu itu karena terpaksa rumahnya di depan, ya tidak beruntungnya dia karena dia punya rumah di depan rumahnya Duren 3 ya. Coba nggak di sana, mungkin dia masih ada di perjalanan gitu kan. Ya, saya kira itu mungkin harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan ya. Termasuk juga kalau memang itu dipertimbangkan dan termasuk dipulihkan lagi karena ini semuanya adalah korban Sambo kan. Sangat. Ya disitulah sekarang pimpinan Polri ya, leadership dari seorang pemimpin di Polri ya, leadership di tataran pimpinan Polri ini diuji. Sejauh mana kita bisa memberikan rasa keadilan kepada anggotanya. Kenapa ini penting? Karena ke depan tanpa ada soliditas di dalam, ada rasa sakit hati, maka tentu akan mengganggu soliditas. Kenapa? Karena mereka ini kan punya teman satu angkatannya, punya komunitas. Kalau keputusannya tidak adil,
tentunya yang selama ini mereka merasa respect ya dengan apa yang diberikan kepada Richard, pasti akan ada pengaruhnya. Saya kira ini harus dipertimbangkan betul oleh pimpinan Polri ya, terutama bagaimana kita menerapkan kepemimpinan yang berkeadilan, yang juga bisa memberikan sesuatu jaminan selama tugas itu kita diberikan perlindungan. Karena kan yang dilakukan mereka tuh sebenarnya tidak tahu kan, ya karena di perang ya. Nah terus kok masa orang nggak tahu kita harus diberikan hukuman yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saya kira kalau dalam hukum pidana itu kan ada namanya delik yang mengatakan delik apa culpa ya atau alpa, dia bisa saja kan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Tidak tertutup kemungkinan mereka dipulihkan ya Pak Ito ya? Iya sangat. Menurut saya. Meskipun case by case ya? Ya harapan saya sebagai senior, sebagai purnawirawan ya. Kebetulan saya juga menjabat ketua Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Ya kita berpikir secara akademis ya. Kita berpikir secara logis. Kemudian juga tentunya kita berpikir ke depan bagaimana memulihkan soliditas di dalam, jangan memulihkan citra Polri di masyarakat gitu ya. Jadi nanti masyarakat mengapa ini akan membuat anggota tuh gamang. Ya mungkin kalau Mas Budiman lihat, contohnya aja anggota mau melakukan sesuatu, dia gamang. Ya kita lihat kemarin baru-baru ini ada seorang preman yang membentak-bentak itu kan polisinya diam aja. Karena begitu dia bertindak nanti dia kena kode etik kan. Nah hal yang sedemikian adalah bagaimana pimpinan memberi jaminan kepada anggota untuk berani bertindak. Bagaimana organisasi memberi jaminan kepada anggota kalau dia melawan atau tidak mengikuti perintah pimpinan, dia akan dilindungi. Kalau enggak nanti anggota semua enggak akan jalan, yang rugi siapa? Masyarakat. Fungsi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat enggak akan bisa diwujudkan. Lagi tidur semua ya, lagi tiarap semua ya. Apalagi penegakan hukum gitu kan. Ya, saya kira itu. Oke, kalau kembali lagi kepada Richard ya, sekarang yang telah dikembalikan ke kepolisian, tapi juga ada suara dari ayah dari Yosua, Samuel Huta Barat, yang mengatakan seharusnya dia tidak kembali kepada kepolisian, dia diberhentikan gitu. Jadi ada aspirasi yang berbeda, aspirasi korban yang muncul di berbagai media. Jalan tengah atau solusi Pak Ito gimana? Yang pertama, semua yang sudah diputuskan oleh proses pengadilan itu harus kita hormati. Semua kan dasarnya adalah dari pernyataan penerimaan maaf dari orang tuanya. Setelah dia kembali tiba-tiba berubah pikiran, tapi tentunya tidak tidak bisa dijadikan alasan atau dasar untuk membuka kembali kasus ini karena ini kan sudah inkrah. Yang kedua adalah ya tadi malam kan saya juga dengan pengacaranya Yosua ya, Bang Martin ya, itu mengatakan bahwa ada pepatah mengatakan bisa dimaafkan tetapi tidak bisa dilupakan. Pastilah, namanya dia bagian dari hidup kita, sekarang tiba-tiba nggak ada. Nah ini tentunya memerlukan satu proses pendekatan psikologis yang panjang. Yang harus dilakukan oleh Richard adalah mendatangi keluarganya di sana, minta maaf, tapi dengan catatan tidak boleh ada tindakan melanggar hukum terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan harus tetap dilindungi di bawah LPSK dan Polri. Ya, jadi kalau kesana itu adalah niat baik, kemudian dia mungkin di makamnya Joshua dia minta maaf secara tulus, berdoa kepada Tuhan, kan yang bisa memaafkan hanya Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, ya bagaimana daripada keluarga membuka pintu maaf. Lupakanlah semua yang sudah terjadi meskipun itu sulit. Itu mungkin saya juga sulit kalau itu terjadi dalam keluarga saya. Tetapi bagaimanapun kalau kita melihat permasalahan ini tidak akan selesai kalau kita tetap menyimpan dendam dan lain sebagainya ya. Ya saya kira mungkin keluarga Richard dengan Richard dia juga harus betul-betul menyampaikan permohonan maaf di depan makam Joshua dan juga makam keluarganya. Karena bagaimanapun kan Joshua pada akhirnya dia telah, meskipun belum secara resmi itu dia sudah diberikan oleh kedinasan itu adalah semacam satu pemakaman yang sifatnya terhormat bagi seorang anggota Polri yang dalam proses persidangan dituduh telah melakukan perbuatan tercela ya. Tapi kenyataannya kan tidak terbukti. Ya. Jadi kalau dari sisi Richard memang sebaiknya dia datang formal resmi meminta maaf
baik kepada keluarga maupun kepada di makamnya Yosua. Ya, Tapi kalau Pak Ito lihat dari awal kelihatannya terkesan dia menerima putusan dan menghormati, tapi tiba-tiba ada yang berubah. Tiba-tiba Samuel mengatakan sebaiknya ya tidak diterima lagi sebagai polisi. Ada sesuatu yang tiba-tiba berubah. Ini apa yang terjadi? itu sangat wajar ya, Mas Budiman ya. Saya kira secara psikologis ya, seorang itu kan pasti akan berubah seketika kalau ingat anaknya. Oke. Apalagi ada orang di sekitar kita, keluarga kita yang tidak menerima. Kan persyaratannya adalah orang tua. Tapi belum tentu orang tua ini adalah tantenya mungkin, adiknya, atau mungkin keluarga kerabatnya yang menerima, kan belum tentu. Nah, pada saat dia masuk dalam komunitas, pasti ada pengaruh. Mengatakan mungkin ya, kok kamu anakmu mati, istilahnya kamu malah memaafkan gitu kan. Nah, pasti akan terpengaruh kan. Nah, kalau statement dari ayahnya itu ya boleh, saya kira sangat wajar, Mas. Sangat wajar dan manusiawi. Ya, tapi ini tentunya tidak bisa mempengaruhi Putusan yang sudah ada. sudah ada, dan ini pun juga harus dipertimbangkan oleh Richard. Niat baik Richard dan keluarganya untuk datang ke sana tentunya juga harus kita pertimbangkan dengan analisis ancaman yang mungkin terjadi ya. Oke. Kalau dari sisi ancaman, apakah setelah kemudian banyak orang yang juga khawatir dengan keselamatan dari Richard Eliezer setelah dia kembali ke kepolisian. Sejauh mana kalau Pak Ito melihat tingkat ancaman yang mungkin terjadi kepada Richard Eliezer? Kalau saya melihat kan begini, kalau ancaman itu datang apabila ada dua pihak yang terlibat. Pihak-pihak lain ini kan tentunya juga merupakan ancaman memang kalau misalnya temannya ya atau mungkin kelompoknya. Kalau saya melihat di sini bahwa tingkat ancaman kepada Richard Eliezer itu dalam kapasitasnya dia sebagai anggota Polri, mantan Brimob yang sudah teruji di daerah operasi, saya kira dia akan harus lebih waspada ya dibandingkan kalau Harus ada lebih kejadian. waspada. Oke. Ya, saya kira mungkin dia harus lebih waspada, dan juga Mabes Polri ya, Polri harus betul-betul menerapkan namanya pengamanan terhadap Richard Eliezer ini sesuai dengan potensi ancaman yang mungkin dihadapi oleh dia. Ya, karena itu adalah tanggung jawab dari Polri adalah menjaga keselamatan daripada anggota Polri ya. Nah, saya kira mungkin LPSK juga selama ini kan tidak selamanya bisa mendampingi, memberikan jaminan keamanan, dan semua nanti akan diambil alih oleh Polri. Tapi sejalan dengan yang sudah diputuskannya ini, maka Polri secara simultan itu bersama-sama dengan LPSK saat ini sudah membuat satu protap pengamanan Eliezer ya. Saya yakin itu Tapi dilakukan. potensi ancamannya ada ya Pak Ito? Sangat ya wajar lah ya. Wajar ya. Sangat wajar, mungkin bisa menggunakan orang luar ya yang tidak ada hubungan, mungkin ada orang istilahnya sambil membunuh, misalnya kayak seperti tabrak lari ya. Tabrak lari itu bisa terjadi. Nah, tentunya di sini yang saya juga mengharapkan ya pada Richard Eliezer juga, dia saat ini dia harus betul-betul sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Waspada. Ya, dengan waspada ya. Kenapa? Tanpa dia menjaga dirinya sendiri dan mengandalkan pihak lain, saya kira akan berat. Jadi kalau saya misalnya jadi dia, saya mulai saat ini seumur hidup saya harus selalu meningkatkan kewaspadaan saya. Mungkin ada potensi ancaman apa, saya harus siap untuk menghadapinya. Yang ancamannya paling minimal kalau dalam lingkup polisi, apakah di Brimob itu ancaman yang lebih nyaman bagi dia kembali ke kesatuannya, atau gimana kalau dalam analisis Pak Ito? Jadi begini, yang setahu saya ya di Brimob ya, saya juga pernah dilatih ya. Jadi kalau di Brimob itu mereka tuh merupakan satu kesatuan elit Polri yang semi militer. Militer itu kan kuncinya adalah soliditas, solidaritas, dan juga jiwa korsa. Jadi mereka itu istilahnya satu diganggu, satu kesatuan merasa terganggu. Nah, karena memang dia cinta Polri dan ingin kembali kepada Brimob, kembalikan saja ke Brimob. Tetapi mungkin yang sebaiknya ya, ada beberapa teman mengatakan dia akan jauh lebih aman apabila ditempatkan di Brimob, tapi dikembalikan ke daerah asalnya sementara. Jadi di sana kan pasti lingkungan dia, komunitasnya dia, keluarganya dia pasti akan memberikan penjagaan atensi kepada yang bersangkutan. Itu yang paling bijak ya, dan juga mungkin yang paling tepat menurut saya dibandingkan dia harus tinggal di Jakarta. Mungkin Jakarta
pada saat berkumpul sama temannya dia akan merasa aman. Tetapi kalau dia tidak kumpul, misalnya dia jalan ke pasar atau di jalan ke satu tempat, tiba-tiba ada orang yang melakukan tindakan kekerasan terus lari kan sangat mungkin gitu. Jadi potensi ancamannya masih tetap ada ya? Oh Karena memang pasti, sangat, ada ya. sangat pasti. Sekarang kan masalahnya kalau potensi ancaman itu ada, tentunya harus ada upaya untuk melindungi. Memitigasi ya. Nah, memitigasi itulah tanggung jawab sementara LPSK bersama Polri. Kalau LPSK sudah selesai masanya untuk melindungi dia, maka tanggung jawab Polri sepenuhnya terhadap dia. Dan ini adalah merupakan satu ujian bagi Polri. Kenapa? Karena ini kan kasus yang mendapatkan atensi luar biasa dari masyarakat. Ada kejadian apa-apa sama Richard, maka ini tentunya akan dikaitkan dengan masalah Polri. Mesti di dalam Polri ada yang ini, meskipun mungkin tidak. Ya. Kalau Yosua kan kemudian ada tuntutan dari pihak keluarga yang agar kepolisian memulihkan nama baik, bahkan ada keinginan untuk menaikkan pangkat 2 jenjang di atas. Pak Ito melihat ada kemungkinan itu? Kalau menurut saya ya, berdasarkan kepada legalitas ya, azas legalitas, menaikkan satu pangkat saja nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena apa? Itu ada aturannya sendiri. Jadi dia harus melakukan tugas di daerah operasi, ada surat perintah. Dia telah melakukan tugas jauh di atas yang diharuskan kepada yang bersangkutan. Kalau untuk memulihkan nama baik itu wajib. Kenapa? Pada saat Yosua diantar ke sana, ya kan disebutkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela, sehingga dibiarkan saja supaya keluarga itu memakamkan sendiri, ya. Nah, kemudian ternyata dalam perkembangannya pimpinan Polri melihat bahwa ini ada sesuatu yang keliru, sehingga Pak Kapolri memerintahkan supaya dilakukan pemakaman secara kedinasan. Kalau seseorang yang dimakam secara kedinasan, maka otomatis orang itu sebetulnya tidak melakukan perbuatan yang tercela. Tapi kan harus ada dasarnya. Ya. Ini sudah dilakukan, tetapi dasar hukumnya belum ada yang tertulis. Nah, tentunya Mabes Polri perlu untuk segera menerbitkan keterangan bahwa almarhum ini selama ini atau meninggal tidak dalam keadaan yang melakukan perbuatan tercela. Itu yang bisa memulihkan nama baik yang bersangkutan. Jadi ada dasarnya. Pemakamannya secara kedinasan, dasarnya apa? Harus ada surat toh. Kalau sekarang kan nggak ada. Nah, kalau namanya ini saja, itu yang memungkinkan dilakukan oleh Mabes Polri. Tetapi kalau untuk kenaikan pangkat luar biasa, menurut saya kelihatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak memungkinkan. Oke, jadi lebih ke surat bahwa dia tidak melakukan perbuatan yang tercela. Kalau dilihat dari sudut aktor Ferdy Sambo, Pak Ito pernah Ferdy pernah menjadi bawahan dari Pak Ito? Pernah. Bagaimana Pak Ito melihat sampai seorang perwira tinggi berbintang 2 gitu kan? Bisa begitu mengambil keputusan yang kalau dalam bahasa anak sekarang mungkin sumbu pendek lah kira-kira, sampai kemudian memerintahkan untuk penembakan terhadap ajudannya gitu. Ya, apa yang terjadi sebetulnya? Jadi kalau saya menyitir daripada seorang pakar hukum pidana ya, Lord Acton mengatakan power tend to corrupt. Absolutely power tend to corrupt absolutely. Okay. Nah, pada saat dia berdinas sama saya, dia orang yang baik. Dan orang yang berprestasi. Tahun 2010. Oh, 2010. Ya, yang bersangkutan Pak Ito sebagai saya waktu itu 2011 ya, Kabar Eskrim dan Sambo. Dia sebagai salah satu kasubdit ya. Kasubdit, oke. Dan selama di Bareskrim yang bersangkutan itu berprestasi ya. Makanya kalau tidak berprestasi nggak mungkin dia jadi Kadif Propam dalam usia 46 tahun. Nah, kemudian ini sejalan dengan kembali pada manusiawi, Mas. Seseorang yang diberi kekuasaan yang berlebih di dalam usia yang belum matang. Ya? Jadi di sini ada satu lesson learned yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil bagi Polri. Menempatkan seseorang itu pertama harus didasarkan kepada pengalaman. Yang kedua adalah kematangan usia. Tanpa ini, maka orang itu akan sulit untuk mengendalikan emosionalnya. Mengendalikan rasionalnya ya, daya nalarnya. Nah, ini siapa yang salah? Ya mungkin sistem. Jadi sekarang harus diperbaiki sistemnya. Sistem itu yang harus berlaku dalam pengembangan karir seorang
harus didasarkan kepada kematangan seseorang itu dari umur, dari angkatan, maupun juga dari pengalaman. Jadi sistem promosi, demosi Mabes Polri-nya yang kadang-kadang ada lubang ya. Ya, itulah. Dan kasus ini pelajaran yang bisa ditarik adalah bahwa ada kelemahan dalam sistem pengendalian karir, ya, Dalkar di Polri yang harus diperbaiki. Dan itu tercermin dalam kasus Sambo yang dikonstruksikan sebagai belum cukup matang gitu, sehingga ketika dapat informasi dari keluarganya, Ya. kemudian sumbu pendek begitu. Sangat benar. Bukan hanya Sambo aja, banyaklah di tempat lain. Banyak juga. Yang masih muda-muda, begitu dikasih jabatan, yang tadinya baik, wah dia punya Power. seragam, punya atribut, punya power, apalagi yang dinasnya di reserse ya. Wah sudah mulailah macam-macam kan. Jadi kalau istilahnya ada, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, ya itu berlaku di situ. Karena tidak ada sense of humanity-nya itu sangat rendah. Ya, sense of humanity ini penting bagi seorang Polri. Bahwa kita tuh pelayan masyarakat. Kita pelindung pengayom. Bagaimana caranya? Jangan kita ada di atas, kita harus equal atau di bawah. Ya, makanya di Polri dibentuklah Babin Kamtipmas ya. Dan saya lihat kan kalau seseorang yang diorbitkan ya, banyak orang yang lebih baik seniornya itu yang merasa sakit hati. Oke. Nah, ini yang akan membuat soliditas di Polri akan terganggu. Ya, sehingga bagi seorang pimpinan Polri, leadership itu sangat penting. Bagaimana membuat semua orang nyaman, semua orang itu mau bekerja secara optimal, berikanlah kepada dia kesempatan. Nah, dulu waktu saya masih berdinas di bawah Pak Bambang Hendarso ya, dan Huri BHD itu, beliau membentuk yang namanya lembaga asesmen. Lembaga asesmen. Ya, melibatkan psikolog-psikolog. Jadi kalau kami dulu mau jadi Kapolda atau menjadi Kapolres, calonnya bukan satu, ada 3. Disuruh menyampaikan visi misi dan sebagainya. Nanti mana yang terbaik dilihat lagi di situ. Saya kebetulan kan ikut dalam Wanjak ya, sebagai anggota Wanjak. Kita lihat mana yang paling senior. Nah, sehingga nanti si junior kan otomatis kan akan masuk juga, tapi si senior tidak disisihkan, padahal dia jauh lebih baik daripada si junior. Jadi tidak ada lagi namanya anak emas, tidak ada lagi namanya teman angkatan ya. Nepotisme itu yang harus dihilangkan. Jadi kalau misalnya saya lebih nyaman sama dia berarti nepotisme, tapi harus dilihat yang bersangkutan itu dari segi kematangan berpikir, kematangan dalam bertugas itu lebih bagus tidak daripada yang akan saya tunjuk membantu saya. Jadi sistem promosi atau itu yang meloncati angkatan itu bisa berdampaknya lebih tidak baik ya sebenarnya? Sangat ya. Karena beda organisasi Polri dengan organisasi sipil beda ya. Kalau di Polri itu kan betul-betul kita ada namanya bukan urut kacang, tapi kita ada namanya hierarki. Kita namanya ada sesama angkatan itu ada semacam ada sesuatu sesuatu rasa bahwa kita itu adalah lebih matang dari bang. Jadi kalau saya kan pernah menjadi 2 kali Kapolda, wakil saya dan staf saya tuh jauh di atas saya. Ya, jadi ada yang 3-4 angkatan di atas saya. Disitulah dituntut seseorang untuk bisa memiliki kemampuan leadership yang memadai, yang bisa menghormati atasan kita. Jadi kalau atasan senior saya itu baik, saya usulkan ke Mabes Polri, tolong yang bersangkutan diberikan jabatan lebih tinggi, bukan langsung angkatan saya atau junior saya. Nah, disinilah pentingnya leadership seseorang. Jadi sekarang yang yang menurut pengamatan saya adalah perlu diperbaiki, satu adalah pengawasan. Ya, kenapa terjadi kasus Sambo ini adalah pengawasan masih lemah. Yang kedua pengendalian. Pengendalian itu pengendalian karir dan lain sebagainya ya, sistem pengendalian ini harus. Yang ketiga adalah leadership. Ini yang paling penting. Karena yang mengawaki organisasi Polri seluruh Indonesia itu adalah seorang leader-leader ya. Dan mereka tuh harus memiliki kemampuan bagaimana memanage. Kan leadership itu kan ada sesuatu kalau terminologinya kan seni. Untuk mencapai satu tujuan dengan menggerakkan orang lain. Kenapa? Karena orang yang digerakkan ini kan adalah orang yang berbeda pengalaman, kemudian juga berbagai kompetensi dan sebagainya. Ini harus seni seorang leader. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian daripada Mabes Polri sebelum menunjuk seseorang menjadi pimpinan. Tadi Pak Ito menyinggung soal pengawasan ya.
Kalau dijelaskan dalam kasusnya Sambo ketika dia kemudian membuat skenario bahwa ini tembak menembak, kemudian dia merusak barang bukti dan lain sebagainya. Ini kan apa? Karena memang dia betul overconfident bahwa ini dia sangat berkuasa, sangat powerful sehingga ini tidak bisa terungkap, atau memang nggak ada pengawasan atau gimana sebetulnya? Yang pertama tadi disampaikan bahwa kematangan seseorang diberi jabatan yang luar biasa, maka dia akan overconfident. Pengawasannya di sini kan berarti kan dari atas ini ada satu kelemahan. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita kaitkan mungkin dengan rentetan yang ada di dalam internal kasus ini, itu banyak ya. Jadi di sana bisa kita lihat bahwa misalnya ya, saya berbuat sesuatu tapi nggak ketahuan. Bahkan pengawasannya lemah kan. Kemudian saya istilahnya melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan pimpinan. Berarti dalam pengendaliannya juga lemah. Saya menunjuk orang-orang dekat saya untuk berada di saya, padahal secara kompetensi maupun ability-nya dia itu mungkin jauh daripada orang-orang lain yang mungkin lebih layak di situ. Ya, kalau di sini adalah nepotisme dan kolusi ya. Maka ini pengawasan kita. Itu yang paling lemah. Kemudian kenapa terjadi di daerah? Sekarang itu kejadian antara kebijakan di atas dengan di bawah itu tidak sama. Di atas mengatakan luar biasa, masyarakat salut kepada kebijakan di atas, tapi di bawah apa yang kita alami sama aja, nggak ada perubahan. Nah, berarti kan sisi pengawasannya lemah. Ini yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi. Jadi apa Pak itu yang harus diperbaiki dari organisasi kepolisian belajar dari kasusnya Verdi Sambo ini? Ya, kalau menurut saya simpel. Kita kumpulkan permasalahan yang ada di lapangan. Kita kaji apa faktor penyebabnya. Dari faktor penyebabnya itu kita perbaiki sistem. Kenapa? Kalau di dalam teori kriminologi kan ada namanya niat. Semua niat tidak akan mungkin bisa dilihat orang. Ya kan ada pepatah, dalam laut dapat diukur, hati orang siapa tahu. Niat bertemu dengan kesempatan N+K, maka terjadi crime, kejahatan. Nah, kesempatan inilah yang harus diperbaiki. Misalnya ada sistem yang lemah digunakan oleh anggota untuk menggunakan dan untuk kepentingannya dia. Itu harus diberikan. Misalnya yang sekarang dilakukan, misalnya Pak Kapolri lihat kok tilang manual ini kok kelihatannya banyak pungli misalnya kan. Itu kan sesuatu yang kelemahan. Dibuatlah kesempatan ini diminimalisir atau eliminir ya. Nah, digunakan mengenai tilang elektronik meskipun mengalami kendala karena memang belum semuanya bisa diberi. Tapi ini sudah ada upaya untuk memperbaiki ini. Nah, seperti begitu. Jadi seperti penyidikan. Penyidikan itu kan kita nggak pernah tahu orang diperiksa itu bagaimana. Sekarang orang datang ke kantor polisi sudah ada namanya stempel bahwa orang itu terlibat masalah, padahal belum tentu. Bagaimana kalau misalnya pelaporan, saya kebetulan sekolah di beberapa negara maju ya, di sana tuh melaporkan cukup dengan elektronik gitu, pakai sidik jari atau pakai face recognition, dia lapor udah selesai diterima, nggak usah langsung ke kantor polisi. Atau kalau yang offline itu dia ke sana seperti di rumah sakit atau mungkin di apotek ya, itu ada kartu, jadi nggak ada lagi harus nunggu gitu kan. Jadi kartu nomor sekian, di loket nomor sekian dia diterima, namanya menerima laporan polisi dan tidak boleh ada namanya pungli. Banyak masyarakat mengatakan, Pak, kenapa di pos-pos polisi lalu lintas tidak dikasih CCTV? Sudah saya sampaikan di beberapa media elektronik yang tentunya mungkin ini adalah sesuatu yang tidak mahal, tetapi paling tidak menghilangkan kesempatan. Karena kadang orang mengatakan bahwa transaksi itu diadakan di pos-pos polisi. Pos polisi kasih CCTV. Kalau CCTV-nya rusak, komandannya tanya, kenapa tuh rusak? Dicek apakah sengaja dirusak atau memang rusak benar. Kalau rusak ganti. Jadi masyarakat ada sesuatu kepastian. Ya, kemudian juga polisinya juga ada sesuatu istilahnya yang harus menjaga dia ya, karena kan manusia juga dengan kita tahulah bagaimana tingkat kesejahteraan polisi ini kan jauh di bawah memadai. Itu pun juga dengan kepentingan keluarganya bisa membuat seseorang terpaksa melakukan. Oke. Tapi Pak Ito, jadi kalau lihat dari kasusnya Verdi Sambo yang begitu banyak memakan energi dan lain sebagainya, kalau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Polri ya, Ismail Bolong,
lalu kemudian kasus Teddy Minahasa yang juga kemudian terungkap. Ini peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri atau bagian dari power struggle di para jenderal di kepolisian? Enggak, menurut saya sih itu berdiri sendiri ya. Bahwa yang bersangkutan itu pemahaman ya tentang makna Tribrata dan Catur Prasetya itu belum merasuk ke dalam dirinya. Ya. Jadi kalau di kepolisian menurut saya pengalaman selama 35 tahun ada yang satu karena dia betul-betul survive. Ya, karena saya punya anak buah yang betul-betul dia tuh jujur tapi dia dihadapkan kepada masalah bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya ya, anaknya sekolah, tinggalnya jauh. Nah, ini kepedulian seorang pimpinan di sini. Kenapa? Oh, kalau gitu kamu nanti saya kasih subsidi. Ya. Saya sedih kalau melihat mungkin Mas Budiman lihat orang-orang itu bagaimana melihat gajinya itu ada yang minus banyak nih. Kalau mau sekarang dilihat seluruh anggota Polri. Tapi yang kaya juga banyak kan? Iya jelas, ya jelas. Karena kan jabatan juga menentukan, tempat dia bertugas menentukan, fungsi bertugas menentukan. Jadi ini bukan merupakan sesuatu yang sifatnya adalah menggambarkan polisi, tapi ini lebih banyak kepada individu perorangannya. Itu bukan perang jenderal ya, perang antar bintang di kepolisian pasca Sambo. Jadi kalau istilah itu Mas Budiman ya, karena kebetulan yang terlibat kan jenderal-jenderal. Jadi dikatakan perang antar, saya juga kalau untuk mengartikan ya, mendefinisikan perang bintang saya juga nggak setuju gitu kan. Ya karena di sana juga ada juga yang perwira menengahnya ya, ada juga perwira pertamanya. Kalau dikatakan perang antar bintang ya bisa-bisa saja ya, mungkin ada dari kelompok ya itu yang saya bilang tadi kan. Kalau kita berpikir secara sektoral ya, jadi ada nanti kelompok angkatan saya dengan kelompok angkatan di atas saya atau di bawah saya merasa mereka tidak diperhatikan karena saya lebih memprioritaskan kelompok saya dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh kelompok di luar saya. Itu bisa saja. Ya terjadi friksi itu wajar dalam organisasi. Tapi kalau dikatakan perang bintang saya kira enggak lah ya. Atau perang antar faksi. Perang antara faksi juga kalau saya melihat selama ini pengalaman saya enggak ya. Saya lihat bagaimana Kapolri ya dengan beliau, kan beliau sangat junior ya. Tetapi beliau sekarang sejalan dengan perjalanan waktu 2 tahun ini, beliau memiliki satu kemampuan leadership yang luar biasa. Luar biasa ya. Karena dia mau belajar dari orang. Beliau tuh mau mendengarkan omongan dari senior-senior. Saya sering menyampaikan kepada beliau, itu paling penting Mas. Seseorang yang mau mendengarkan dan mengaplikasikan, yang mengimplementasikan, bukan hanya dengar iya, tapi enggak gitu. Geng-geng buatan kepanggih. Iya gitu kira-kira. Ya kan kemudian kan kalau kasus Ismail Bolong kan kemudian juga menyebut ada backup dari jenderal yang lain. Dalam kasus Teddy Minahasa juga dikaitkan sebagai perang antar faksi-faksi di kepolisian. Ya itu bisa saja, setiap orang bisa mengatakan demikian. Tapi kalau secara pribadi saya mengatakan mungkin saya kurang sependapat. Ya, karena itu semua terjadi begitu saja. Dan wajar. Nanti kalau sudah baik-baikan lagi kok. Saya juga dulu pernah ngalamin kok. Mungkin kalau Mas Budiman ingat dulu waktu kasus ada Kapolri kembar misalnya. Itu kan orang bilang itu perang bintang ya. Kebetulan yang berfriksi dan juga berkonflik sama-sama bintang gitu kan. Bukan hanya di Polri loh. Bukan hanya di angkatan lain juga sama. Jadi saya kira mungkin boleh-boleh saja masyarakat menyampaikan, tapi kan kita bukan masalah itu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Itu yang paling penting. Kalau dari organisasi apa yang perlu diperbaiki di kepolisian? Yang tadi saya sampaikan, yang pertama reformasi birokrasi itu sangat penting saat ini ya, yaitu terutama masalah kultur. Jadi masyarakat ini masih belum merasakan sepenuhnya bahwa mereka dilayani oleh. Nah, kenapa ini harus, bagaimana cara memperbaiki, inventarisir semua pelanggaran yang dilakukan anggota. Setelah diinventarisir, kemudian dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, baru dikaji faktor penyebabnya apa. Dari bawah ya? Dari bawah. Kita harus bottom up. Ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi itu, barulah dilakukan upaya memperbaiki. Itu yang harus dilakukan oleh Polri saat ini. Kita tinggalkan sedikit urusan polisi, Pak Ito. Pak Ito kan polisi begitu lama pengalaman di reserse, pernah menjadi duta besar dan menempuh banyak studi-studi di luar negeri. Kalau saya pertanyaan agak lebih makro gitu. Menurut refleksi dari Pak Ito ya,
bangsa ini sebetulnya titik lemahnya di mana sih? Kok orang mengatakan yang lain bisa maju dengan pesat, ya kita berada pada posisi yang ya seperti ini aja. Ya. Refleksi Pak Ito sebagai polisi, sebagai duta besar yang punya pengalaman di luar negeri, sebetulnya apa sebetulnya permasalahan hakiki dari bangsa ini sebetulnya? Ya. Saya ingin melihat bahwa visi ya atau dream ya, our country, bagaimana adalah menjadikan Indonesia adalah Indonesia emas. Indonesia Luar emas. biasa. Ya. Indonesia emas itu apa sih yang dimaksud? Jabarkan. Ya, sekarang kita lihat kepada kondisi saat ini. Menurut pendapat saya pribadi, ya mungkin saya salah, itu adalah kita mulai kehilangan jati diri bangsa. Jati diri bangsa. Ya. Jadi yang namanya jati diri bangsa ini sekarang menurut saya adalah krisis. Sehingga terjadi misalnya narkoba, orang ngebut, prank ya, kemudian misalnya ada namanya Citayam, itu kan bukan jati diri bangsa kita, menggunakan celana bolong-bolong, robek-robek. Kita memang harus mengikuti mode, tapi bukan berarti kita kehilangan jati diri bangsa kita. Nah, di sini adalah yang saya lihat adalah penyebabnya. Kenapa? Satu, globalisasi ini membuat negara-negara di dunia ini menjadi borderless, seorang tidak adil. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menanamkan kepada generasi muda kita nilai-nilai kejuangan atau 45. Ya, seperti yang sekarang dilakukan di Legiun Veteran Republik Indonesia, saya kebetulan di sana. Ada JSN ya, JSN, Jiwa Semangat dan Nilai-nilai 45. Ini belum tentu anak-anak sekarang dikasih itu mereka mau menerima. Paling ngantuk-ngantukan. Saya dinas di Myanmar 4,5 tahun. Satu hal yang sangat menarik, Mas Budiman. Kita nonton bioskop saja wajib berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Myanmar. Dimanapun juga. Setiap acara harus menginikan. Untuk mengingatkan, ini loh namanya lagu kebangsaan Myanmar. Di kita sudah dihapus dari sekolah-sekolah. Di sana mengucapkan bagaimana sumpahnya. Kalau di kita tuh semacam Pancasila. Undang-undang dasar. Mereka diwajib di sekolah-sekolah itu. Boleh dicek. Kenapa? Mereka belajar dari kita. Saya tanya dengan mereka. Kamu hebat, negaramu begini sama menterinya. Loh, kita belajar dari Indonesia. Sementara kita yang udah diajari kita udah lupa. Udah hilang jati diri kita. Kalau kita menjadi Indonesia emas nanti, yang pertama harus diingat oleh masyarakat generasi penerus adalah bahwa we are Indonesian country. Ya, kita mempunyai namanya jati diri ya. Kita harus punya semacam nasionalisme juga. Ya, sekarang kan istilahnya, ya saya maaf ya, saya harus mengatakan, saya mungkin 10 tahun atau 15 tahun lagi udah nggak ada di sini ya, atau mungkin bahkan sebelumnya. Tapi ada sesuatu harapan mimpi saya kepada generasi muda. Kembalilah mereka untuk bagaimana mempelajari jati diri bangsa. Dan ini tugas pemerintah juga, terutama dari Kementerian Pendidikan dan juga kebudayaan ya. Ini harus dikembalikan kepada mereka. Apa sih Pak Ito konkretnya persis yang dibayang oleh Pak Ito sebagai jati diri bangsa yang kita sudah lupa sebetulnya? Ya, pertama kita harus tahu Pancasila itu apa. Dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan perilaku kita Pancasila. Ya. Yang kedua adalah budaya. Budaya bangsa kita sekarang sudah mulai meluntur. Kita coba lihat dulu, Mas Budiman, kalau lihat sama zaman kecil saya lihat wayang golek, wayang orang, senang banget. Nah, sekarang apakah mereka senang? Mereka senangnya lihat drama drakor kan. Kemudian yang mungkin menurut saya perlu lebih diperhatikan dari Kementerian Komunikasi ini ya, bahwa mereka itu mulai menayangkan kira-kira yang namanya sejarah budaya bangsa kita tuh apa dan lain sebagainya ya, budaya. Jadi saya kira upaya-upaya ini yang harus segera dilakukan dan jangan membiarkan. Kita lihat sekarang berdiri dimanapun juga orang pasti akan melihat apa namanya gadget ya, yang dilihat apa WhatsApp. Dia nggak peduli dengan sekitarnya. Padahal modal bangsa kita adalah gotong royong. Dan itu budaya jati diri bangsa yang tidak ditanamkan, tergerus oleh globalisasi dan tergerus oleh media sosial ya. Definitely, betul. Sangat betul. Jadi kalau itu pertanyaan saya, kalau kemudian Pak Ito melihat ya Indonesian Dream 100 tahun Republik yang 17 Agustus 2045, meskipun Pak Ito sekarang sudah berusia 70 tahun, kira-kira dream seperti apa sih Indonesia 100 tahun yang dibayangkan oleh Pak Ito Sumardi? Negara Indonesia yang betul-betul memiliki ciri khas bahwa kita adalah Indonesia. Tentunya kalau ibaratnya bangunan, Mas, ini adalah pilarnya. Pilar ini nggak boleh berubah
nggak boleh retak, nggak boleh pilar ini rubuh, tapi pilar ini tetap ada. Pilar ini apa? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 alasnya. Atapnya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat sekarang di negara yang saya bertugas. Mereka tahun 2015 luar biasa. Sehingga kita hampir ketinggalan GDP kita, Pak. Luar biasa berkembang pasca reformasi. Sekarang setelah Yuta, kita lihat sekarang kan ada kemudahan. Inilah yang harus diperhatikan, jangan sampai negara kita nanti terpecah-pecah. Sudah mulai muncul misalnya fanatisme kedaerahan yang sangat sempit, ya. Kemudian ada mulai daerah-daerah ini bagaimana mereka menutup peluang bagi orang luar daerah. Kemudian ada ribut-ribut. Nah, ini bisa akan memecahkan apa? Ini sangat potensial bisa terjadi karena negara kita adalah negara yang terdiri daripada puluhan ribu pulau, ya, ratusan suku bangsa, kemudian bahasa maupun budaya. Menyatukan ini sulit. Nah, disinilah peran Bhinneka Tunggal Ika. Di negara yang saya bertugas, Myanmar, itu yang namanya pimpinan di sana ingin belajar bagaimana menyatukan 14 provinsi seperti Indonesia. Sehingga mereka merubah benderanya. 3 warna dengan 1 bintang di atas. Itu sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika. Ras, ya, budaya, etnis, kemudian bahasa dijadi satu yaitu bintang. Tapi belum berhasil. Nah, kita yang sudah menelurkan itu justru sekarang semakin luntur. Nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme itu menurut saya semakin luntur. Tergerus oleh tadi yang Mas Budiman mengatakan, pengaruh ilmu, teknologi, dan juga sementara di dalam sendiri upaya kita untuk bagaimana menjaga mereka itu membentengi, ya, pengaruh dari luar itu masih belum optimal menurut saya, ya. Saya kira itu yang mesti dilakukan oleh pimpinan-pimpinan lembaga di negara kita ini. Kalau negara nation state yang dibayangkan oleh Pak Ito sebagai negara yang menjadi idola atau impian dari Pak Ito, negara mana sebetulnya? Kalau di dunia memang tidak ada negara yang sempurna, ya. Oke. Kenapa? Saya tidak bisa membandingkan negara lain. Negara Indonesia ini spesifik, Mas. Spesifik. Ya, selain populasinya sangat besar, Archipelago. ya, archipelago, kemudian juga sekarang kita kan 17 ribu lebih, kemudian Pulau. kita bahasa, etnis itu berbeda-beda. Nah, pertanyaannya kan mengapa kita bersatu? Karena kita memiliki semangat senasib dan sependeritaan. Oke. Pada saat menghadapi para penjajah, itu yang menyatukan kita. Nah, sekarang dalam era modern ini itu semakin hilang. Semakin hilang. Ya, semangat persatuan dan kesatuan bangsa ini semakin hilang. Nah, ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah bagaimana menyatukan kembali mereka bersama. We are nation, one nation. We are brother, ya. Kemudian kita mengatakan we have, ya, to keep our unity, kan, diversity in unity. Itu tidak mudah menyatukan sesuatu itu yang dulu disatukan pada saat kita susah. Masa kita mau bikin susah lagi dulu baru bersatu lagi? Kan enggak, kan? Nah, caranya bagaimana? Bagaimana menangkis, mengurangi pengaruh budaya asing ke dalam. Dengan cara, ya harus kita buat generasi muda kita ini menyadari ini loh. Budaya kamu itu lebih baik daripada budaya asing. Kamu boleh tahu budaya asing, tapi budaya kamu ini tidak boleh sampai hilang. Karena inilah ciri jati diri bangsa, itu adalah budaya yang ada di kita, yaitu budaya persatuan, kesatuan yang menyatukan beraneka ragam, ya, kebudayaan. Tapi bukankah ada ketegangan, ya? Pada satu sisi memang persatuan, senasib, sepenanggungan itu menjadi penting. Tapi dalam realitasnya kan kesenjangan juga melebar sebetulnya. Sangat. Nah, oleh karena itu gini, Mas. Orang yang susah, dia akan berusaha untuk survive. Kalau survive itu they don't care from where they get the money, ya. Mereka pasti ya akan yang mana yang menguntungkan dia lebih menginduk kepada dia. Nah, bagaimana kita harus menghilangkan itu? Tentunya ini adalah upaya yang betul-betul dari pemerintah yang harus tajam melihat permasalahan yang terjadi, permasalahan sosial. Kita lihat sekarang salah satu pengaruh terorisme apa? Kesejahteraan. Ya, orang itu yang pelaku-pelaku teroris itu, ya, mereka itu ada beberapa banyak yang mereka karena mereka latar belakang ekonominya sangat susah. Ya, daripada saya nanti mati kelaparan, lebih baik saya jadi misalnya jadi martir, ya, dia menjadi dengan cara yang keliru. Ya, itu juga harus menjadi perhatian. Jadi akarnya lebih kepada faktor
ekonomi, Jelas. keadilan ekonomi Jelas, yang masih jelas, menjadi masalah betul. bangsa ini. Masalah ekonomi itu akan menjadi satu permasalahan yang sangat serius. Kenapa? Kalau orang namanya, kita lihat beberapa negara sekarang yang bagaimana negaranya itu akhirnya dikudeta atau ini kan, akar masalahnya itu dari ekonomi, Mas. Oke. Karena dia menganggap yang di atas kaya, yang di bawah adalah kita susah. Ya kita bersatu saja. Mulai dari demo sampai tindakan anarkis sampai dia menggulingkan kekuasaan yang ada gitu. Nah, harus ada sesuatu upaya pemerintah bagaimana menyeimbangkan. Jangan sampai ada kesan the have and the have no ini sangat Senjang, makin jejak. lebar. Semakin panjang ini akan membuat permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa kita akan retak dan mungkin akan bubar gitu ya. Pak Ito, kalau saya tanya, pemimpin yang dikagumi oleh Pak Ito siapa sih sebetulnya? Tergantung dari masanya. Tergantung dari masanya. Ya, yang pertama jelas kita semua sepakat Bung Karno Bung Karno, proklamator. itu adalah proklamator dan beliaulah yang menyatukan bangsa kita ini. Dan kemudian kan presiden yang berikutnya mempunyai kelebihan dan pasti punya kelemahan dong. Kita nggak bisa melihat seorang presiden itu semua lemah. Ya. Kelebihannya apa? Karena negara ini berjalan dan masa ini berjalan, masing-masing era ini punya spesifikasi permasalahan yang berbeda gitu. Ya, saya lihat sekarang contohnya presiden kita. Beliau luar biasa. Orang yang biasa bisa mengguncang dunia. Nah, presiden yang berikutnya masanya beda, tantangannya beda. Tentunya harus orang yang bisa memanage permasalahan yang ada yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan Indonesia emas. Saya kira saya nggak bisa mengatakan dari semua presiden yang terbaik ini enggak. Yang ini punya kelebihan, yang ini punya kelemahan. Kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri ya saya melihat daripada seorang pimpinan yang bisa, ya mereka lebih banyak yang bisa menyatukan bangsanya ya, mungkin di saat ada krisis susah itu ya adalah beberapa orang, meskipun itu tidak pada akhirnya karena terlalu lama diberi kekuasaan akhirnya dia menjadi diktator. Siapa itu? Ya banyak lah yang misalnya contohnya di Libya ya. Oh, Libya, Gaddafi. Coba Gaddafi. Siapa orang yang tidak cinta Gaddafi? Oke. Sampai sekarang menyesal orang di Libya itu dengan hidup yang morat-marit dibandingkan zaman Gaddafi dulu. Kenapa? Karena sekarang kalau kita lihat namanya politik global, negara di luar itu yang adik kuasa tidak nyaman. Jangan salah loh, Indonesia sekarang sebagai negara ekonomi terbaik di dunia. Apakah negara-negara lain itu namanya suka? Tidak suka mereka. Mereka akan berusaha secara infiltrasi dengan kemampuan dia dan keterbatasan kita, alat-alat alutsista kita ya. Sekarang kita harus akui, kita nggak bisa mendeteksi ada namanya seperti balon udara yang di atas yang memetakan. Kita nggak tahu kok. Kalau Amerika kan punya, kan Rusia punya. Nah, jadi disitulah yang mungkin yang paling penting. Kuncinya adalah bagaimana rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi bukan senasis penderitaan, tapi bahwa this is my country. Ya, ini adalah negara saya harus mencintai negara saya. Dan saya harus, kalaupun saya mengetahui adanya perkembangan ilmu pengetahuan dari luar, cukup itu kita jadikan referensi menjadi negara kita yang negara besar. Tapi tidak mengadopsi seluruhnya, melupakan jati diri bangsa kita. Nah, itu yang sekarang mungkin menurut saya terjadi ya. Yang terakhir Pak Ito, optimis Indonesia Emas 17 Agustus 2045 Indonesia akan lebih baik dan kemudian lebih baik lagi sesuai dengan impian dari Pak Ito? Kalau seorang yang tidak memiliki optimisme itu, maka dia akan tidak pernah punya masa depan. Seorang yang harus mempunyai masa depan harus selalu optimis. Dan dalam optimis itu kita harus berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk bagaimana mewujudkan mimpi kita. Ya harus mempelajari kekurangan-kekurangan, kelemahan, memperbaiki, kemudian setelah itu dia berangkat. Itu aja menurut saya. Kalau saya optimis, karena kan optimis itu adalah sebagian daripada pencapaian tujuan kita. Baik Pak Ito Sumardi. Banyak hal yang bisa dipetik dari obrolan saya dengan Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi. Dalam kasus Sambo tentunya harus ada pembelajaran yang bisa dipetik. Karena kalau itu tidak, kita gagal memetik. Sayang sekali energi bangsa yang sudah terkuras hampir 8 bulan tanpa ada perbaikan apa-apa. Mengenai Indonesia 100 tahun, optimisme adalah harapan dan kita harus punya mimpi dan selalu mencintai bangsa ini. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh
elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam